slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Casey Stoner tidak heran Honda sempat kesulitan cari pengganti Marc Marquez, ternyata ini sebabnya. Casey Stoner sama sekali tidak heran Honda Racing Corporation, HRC, sempat kesulitan mencari pembalap pengganti Marc Marquez dan Alex Rins, sebab mereka membangun reputasi buruknya sendiri dalam beberapa tahun terakhir. HRC seperti tersambar petir ketika Marquez memutuskan hengkang dari Repsol Honda pada akhir kejuaraan dunia MotoGP 2023. Sebelumnya, mereka sudah kehilangan Rins yang memutuskan hijrah ke Monster Energy Yamaha. Pabrikan asal Jepang itu sempat mempertimbangkan sejumlah nama untuk direkrut ke Repsol Honda dan LCR Honda. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sukses mendapatkan tanda tangan Luca Marini dan Johann Zarco. Menurut Stoner, hal itu tidak terlepas dari reputasi buruk yang dibangun HRC dalam beberapa tahun terakhir. Situasi itu menyebabkan pembalap jadi ingin buru-buru meninggalkan tim. Honda membangun reputasi buruk itu selama bertahun-tahun, semua orang pada akhirnya ingin pergi, termasuk Marquez. Mereka mampu menang di Austin, MotoGP Amerika Serikat 2023, tetapi mengapa sangat buruk hingga akhir, tukas Stoner, sebagaimana dimuat Crash. Sangat aneh mereka begitu kesulitan meski bisa menang. Cederanya Alex Rins dan kesulitan yang dialami, Marquez sangat tidak membantu, imbuh pria asal Australia itu. Di MotoGP 2024, Repsol Honda akan diperkuat Joan Mir dan Marini. Sementara itu, tim satelit LCR Honda dibela Zarco dan Takaaki Nakagami. Patut dinanti bagaimana kiprah Honda bersama 4 pembalap tersebut. Sebab, motor Honda RC213V sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan positif. Tes pramusim MotoGP 2024 akan dilangsungkan sekali lagi pada 19–20 Februari di sirkuit internasional Losail, Qatar. Seri perdana, MotoGP Qatar 2024, digelar di lokasi yang sama pada 8–10 Maret mendatang. Hal ini yang membuat Marc Marquez sangat sedih meninggalkan Repsol Honda, ternyata ini penyebabnya. Total 10 tahun memperkuat Repsol Honda dan merasakan 6 titel juara dunia MotoGP, membuat Marc Marquez sangat emosional ketika memutuskan meninggalkan tim pabrikan asal Jepang itu. Terhitung mulai MotoGP 2024, Marc Marquez bakal mengendarai motor Ducati Desmosedici GP23 milik tim satelit Gresini Racing. Melalui wawancara dengan Marca, Marc Marquez pun mengisahkan hal paling berat yang ia rasakan ketika meninggalkan Honda. Kakak dari Alex Marquez itu menyebut berpisah dengan Hernandez yang merupakan kepala kru timnya selama memperkuat Honda sangat berat ia rasakan. Ternyata Santi Hernandez sosok paling dirindukan Marc Marquez. Sangat emosional, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diulang. Santi Hernandez adalah orang yang paling saya rindukan, kata Marc Marquez. Hubungan yang ia bangun hanya dengan melihat saya tahu kapan saya harus mengganti motor dan apakah ia meyakinkan saya atau tidak. Kami memiliki ketenangan pikiran karena hubungan baik, terus terkoneksi satu sama lain, tambahnya. Ada kru yang tidak ikut pindah. Santi Hernandez sendiri tidak ikut boyongan Marc Marquez ke Gresini Racing. Dia tetap bekerja untuk Repsol Honda pada MotoGP 2024. Bedanya pada musim ini, Santi bakal jadi kepala kru tim Joan Mir. Joan Mir sendiri bersanding dengan Luca Marini di Repsol Honda. Sementara Marc Marquez bakal bekerja dengan Frankie Carchedi sebagai kepala kru timnya di Gresini. Luca Marini banjir pujian gantikan Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Zarco, dia analisis motor jauh lebih baik. Pembalap anyar LCR Honda, Johann Zarco, soroti kinerja Luca Marini yang gantikan Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024. Pujian pun dilempar Zarco kepada Marini yang dinilai sukses bekerja dengan baik dalam menganalisis motor balap Honda. Ya, Zarco dan Marini kompak meninggalkan tim satelit Ducati untuk pindah ke Honda. Tetapi, Zarco hanya membela tim satelit Honda, sementara Luca Marini ada di tim pabrikan. Kedua pembalap itu pun sudah menjajal motor balap Honda dalam tes pramusim MotoGP 2024 yang baru saja digelar. Tes itu digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, selama 3 hari. Usai tes digelar,
Zarco menilai Luca Marini telah bekerja jauh lebih baik ketimbang dirinya dalam menganalisis motor balap Honda. Dia bisa memahami kekurangan yang dimiliki Honda. Dengan masukan Marini, Zarco optimis Honda bisa memiliki motor kompetitif pada musim 2024. Apalagi, Marini banyak memberikan masukan berdasarkan pengalamannya di Ducati. Jauh lebih teknis daripada saya dan tahu cara kerja motornya karena dia telah menganalisisnya lebih dari saya, ujar Zarco, dikutip dari Motosan, minggu kemarin. Dia merasa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di bidang aerodinamika, tapi saya merasakan hal lain, lanjutnya. Itu adalah umpan balik yang relevan. Dia hampir menjadi seorang teknisi. Dia akan memberikan informasi kepada Honda yang telah dia kumpulkan di Ducati. Jelas Zarco sendiri sebelumnya membela Pramac Ducati di MotoGP 2023. Sementara Luca Marini, dia memperkuat tim balap milik sang kakak, yakni Valentino Rossi, bernama VR46 Racing pada musim lalu. Kini, menarik menantikan kiprah keduanya bersama Honda pada musim depan. Akankah mereka bisa membawa Honda bangkit kembali? Ducati tak ingin hancur seperti Honda yang andalkan Marc Marquez semata. Kemalangan yang terjadi dengan Honda karena hanya bertumpu kepada Marc Marquez diharapkan tidak terjadi di Ducati. Menghadapi MotoGP 2024, Ducati dengan andalannya Francesco Bagnaia masih menjadi favorit untuk meraih gelar juara. Pengembangan yang dilakukan oleh pabrikan asal Italia tersebut terbilang sempurna dengan hadirnya motor yang ramah untuk semua. Tak hanya Bagnaia, joki-joki lain dari tim satelit dan pelanggan mereka acap kali tampil kompetitif dalam sebuah balapan. Sebagai test rider atau pembalap penguji, Michel Pirro turut memberikan pandangannya atas keberhasilan ini. Bagi rider asal Italia itu, langkah Ducati menciptakan motor yang ramah untuk semuanya menjadi langkah yang tepat. Pirro merasa akan menjadi hal yang berisiko jika timnya mengikuti jejak Honda dalam beberapa tahun terakhir. Kami, selama bertahun-tahun, lebih memilih untuk membuat motor yang cocok untuk sebanyak mungkin pembalap, ucap Pirro. Jika Bagnaia absen, misalnya, kami memiliki Bastianini dan Bezzecchi yang bisa menang, imbuhnya, dilansir dari Motosan. Tim berlogo sayap tunggal itu menciptakan motor yang hanya bisa dikendarai dan dijinakkan oleh satu orang saja. Adalah Marc Marquez sebagai satu-satunya pawang RC213V hingga dia mendapatkan cedera parah pada awal musim 2020. Seiring dengan menepinya peraih 8 gelar juara dunia itu, prestasi Honda pun di kelas utama mulai merosot. Situasi ini semakin diperparah dengan pengembangan motor RC213V yang tidak berjalan sempurna selama Marquez cedera. Alhasil, Marquez pun memutuskan untuk hengkang dari Honda dan membela Gresini Racing pada musim ini dengan kontrak 1 tahun. Ducati sendiri sempat berada dalam situasi seperti itu ketika Casey Stoner mempersembahkan gelar juara dunia. Hanya Kuri-Kuri Boy yang bisa menjinakkan motor Desmose di GP sebelum mereka memanen pengembangan yang telah lama dilakukan. Sangat berisiko memiliki sebuah motor dengan hanya satu pembalap yang bisa menang dengannya. Tak peduli sebagus apa dia, ucap Pirro. Lihatlah Honda dalam beberapa musim terakhir Marquez menepi dan menjadi sebuah bencana. Hanya dia yang bisa tampil kompetitif dengan motor ini, sama halnya dengan apa yang terjadi selama Casey Stoner di Ducati. Ketika dia hengkang, kami ditinggali motor yang cuma dia yang bisa menjinakkannya, imbuhnya.